It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke, Wak, kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Bang Adi dari Bangka Belitung. Halo Bang Adi. Jadi Wak, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2000-an dan dialami oleh ibu serta bapaknya Adi ketika mereka bekerja di tempat prostitusi atau rumah bordil. Jadi Wak, rumah bordil itu adalah milik kenalan bapaknya Adi yang bernama Tante Irma. Di sana bapak ini bekerja sebagai petugas keamanan, sedangkan ibunya Adi bekerja sebagai ART yang tugasnya bersih-bersih gitulah, sekaligus juga memasak untuk para pekerja di sana ya. Nah, pada suatu hari Wak, Tante Irma ini yang si pemilik rumah bordil ini ada keperluan di luar provinsi sehingga dia harus meninggalkan rumah bordil itu selama beberapa hari. Akhirnya untuk sementara waktu Tante Irma ini pun mempercayakan rumah bordilnya ini ke asistennya, bukan bapaknya Adi tapi Wak, ada orang lain lagi namanya Om Bani ya. Dan supaya lebih aman lagi Wak, Tante Irma ini juga meminta agar bapak ibunya Adi ini bisa tinggal di sana selama dia ini pergi. Nah, karena jarak rumah bordil itu sangat jauh dari rumah mereka Wak, sekitar 15 kiloan gitu, ditambah lagi pada saat itu Adi ini juga masih SD sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggal sendiri. Akhirnya bapak ibu ini pun sepakat untuk mengajak si Adi untuk ikut juga tinggal di rumah bordil tersebut. Beberapa hari pertama ketika mereka tinggal di rumah bordil itu semua masih berjalan aman-aman aja Wak. Sampai pada suatu hari nih bapak sama ibu mengajak Adi untuk berkunjung ke rumah temannya bapak yang namanya Om Heru. Dan FYI Wak, Om Heru ini orangnya cukup peka memang dalam hal-hal mistis kayak gitu. Tapi pada saat itu kedatangan keluarganya Adi ke sana ini bukan untuk membicarakan hal-hal mistis, melainkan yang mereka ini murni karena mau silaturahmi aja ke tempat Om Heru gitu kan. Nah, sesampainya di depan rumah Om Heru Wak, ternyata Om Heru ini sudah menyiapkan 2 cangkir kopi, 1 teh sama 1 minuman dingin gitu untuk anak-anak dan juga beberapa kue Wak. Om Heru ini seolah-olah udah tahu kalau pada hari itu dia mau kedatangan tamu gitu loh. Padahal bapak ini nggak ada ngasih tahu gitu kan. Dan setelah mereka semua duduk di ruang tamu rumahnya Om Heru itu Wak, tanpa basa-basi Om Heru ini langsung bilang ke ibu, hati-hati ya selama kamu kerja di sana, ada yang sakit hati dan pengen matiin kamu. Itu tiba-tiba kata Om Heru tuh, itu ya terkejut lah ibunya dia waktu dia ngomong kayak gitu kan. Ibunya pun langsung nanya, maksudnya gimana nih Heru? Ada yang punya niat jahat sama aku? Kata dia kayak gitu. Iya, kata Om Heru kan, iya. Selama ini kamu banyak dapat gangguan saat bekerja di rumah bordil itu kan, kata Om Heru. Nah, mendengar pertanyaan Om Heru, ibu ini sempat terdiam bentar Wak. Dia memandanglah ke arah suaminya sama ke Adi gitu kan. Terus gak lama kemudian barulah dengan suara lirih ibu bilang, iya Ru, sebenarnya ada beberapa gangguan yang aku alami waktu bekerja. Tapi aku pikir ya udah itu cuma gangguan biasa aja, makanya aku nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Mendengar ucapan ibu, sekarang gantian bapak yang terkejut. Loh Bu, selama ini kamu sering diganggu waktu kerja, diganggu sama siapa kamu? Siapa yang berani gangguin kamu? Orang secara bapak juga petugas keamanan, masa ia nggak tahu istrinya diganggu gitu kan? Nah, sambil menghembuskan nafas berat Wak, ibu pun mulailah nih menceritakan semuanya ya kan di sana tuh waktu lagi ngumpul ini. Jadi Wak, ini kita masuk ke cerita ibu ya. Memasuki hari keempat sejak ibu, bapak, dan Adi tinggal di rumah bordil itu selama Tante Irma pergi, ternyata memang ada banyak sekali gangguan yang meneror ibu Wak. Gangguan pertama nih, pernah pada suatu hari Wak, ketika si ibu ini lagi masak di dapur, ibu terkejut ketika dia mendengar ada suara kuntilanak lagi ketawa gitu. Suara apa tuh? Aduh, nah, belum reda rasa kagetnya karena suara kuntilanak tadi Wak. Tiba-tiba ibu dengar lagi ada suara laki-laki macam auman macan gitu. Ada suara harimau. Wah, kayak gitu kan. Di situ ibu masih berusaha bersikap biasa aja Wak. Sampai akhirnya sesaat kemudian muncullah ini suara teriakan perempuan yang mirip kali sama suara dia sendiri, suaranya ibu. Dan suara teriakan itu berasal dari sumur belakang yang memang berada tidak jauh dari dapur tempat ibu masak. Kata ibu, suara itu tuh terdengar macam orang lagi kesakitan, kali macam lagi minta tolong gitu. Tolong aku terjebak di sini, tolong. Tapi suara ibu. Akhirnya tanpa pikir panjang, ibu pun langsung berlari kan ke arah sumur itu tuh untuk memeriksanya. Dan ketika ibu melihat ke dalam sumur itu Wak, betapa terkejutnya ibu ketika dia melihat bahwa di bawah sumur tuh ada suaminya, ada anaknya, sama ada dia sendiri lagi berdiri dekat sumur tuh. Mata mereka hitam Wak, mulut mereka nganga gitu, terus berdarah-darah gitu. Nah, ketiga sosok itu mendongakkan kepalanya ke atas sumur tuh memandang ibu sambil tersenyum gitu katanya. Astagfirullah, siapa tuh? Kata ibu kan. Ibu berkali-kali mengucap istighfar dan mengusap-ngusap wajahnya. Orang dia nengok dirinya sendiri sama keluarga di situ terkejut ya kan. Lalu pada saat ibu melihat ke dalam sumur lagi, ternyata sosok itu udah hilang Wak. Itu kejadian pertama ya Wak ya. Gak cuma itu aja, di lain waktu pernah juga nih suatu malam ketika ibu, bapak sama Adi ini udah tertidur, ibu ini tiba-tiba ketindihan. Dengan susah payah ibu pun mencoba membuka kedua matanya kan Wak.
Lalu pada saat matanya terbuka, disitulah ibu melihat ada sosok perempuan pakai kebaya merah gitu. Lagi nindih tubuhnya si ibu. Perempuan tuh tersenyum, dipandanginya ibu kan. Sambil tangannya ini menunjuk ke arah si Adi yang lagi tidur pulas dah. Tangannya gini, ngarah si Adi. Ibu cuma bisa nangis gitu, badannya nggak bisa digerakin tuh. Nah, gangguan-gangguan yang pernah dialami sama ibu kemarin ini, yang 2 kejadian tadi, diceritakan lah itu kan semua di hadapan Om Heru, di hadapannya si suaminya, depannya si Adi. Dan setelah ibu menyelesaikan ceritanya itu, tanpa banyak bicara lagi, Om Heru ini tiba-tiba beranjak pergi untuk ambil sesuatu gitu kan. Terus nggak lama kemudian Om Heru datang lagi nih dengan membawa sebuah kalung, Wak. Ya, kalung. Om Heru kasihlah itu ke ibu sambil bilang, selama kamu berada di rumah bordil itu, di tempat kerja kamu itu, kamu harus pakai kalung ini. Jangan dilepas dan jangan sampai hilang, kata Om Heru. Itu pesannya. Udah lah nih kan. Mereka membahas lagi soal hal itu sampai akhirnya mereka pulang. Terus keesokan harinya, Wak, sebelum mulai kerja, tidak lupa ibu pun pakailah itu kalung pemberiannya Pak Heru gitu kan. Nah, dengan menggunakan kalung itu, Wak, ibu mengira kalau ya sudah pekerjaan hari ini pasti akan berjalan lebih lancar nih tanpa gangguan apa-apa. Gara-gara kalung itu, orang kalungnya dipakai lah kayak gitu kan. Jadi kalung ini macam jadi penangkalnya ibu gitu lah, Wak. Tapi ternyata dugaan ibu salah. Saat itu lagi-lagi ibu mendapatkan gangguan mistis yang justru malah makin ekstrim lagi, Wak. Jadi ceritanya pagi itu seperti biasa, nih pagi nih ya. Iya, seperti biasa ibu lagi masak lagi tuh kan di dapur untuk para pekerja di sana. Lalu waktu lagi masak ini ibu tuh tiba-tiba dengar ada suara anak kecil lagi lari-larian, Wak, di lorong yang ada di dalam rumah bordil itu. Nah, terus ibu dengar anak itu lari dari lorong menuju ke dapur, terus balik lagi nih ke lorong lagi, balik lagi ke dapur lagi, gitu terus berulang-ulang macam lari mondar-mandir kayak gitu. Nah, karena Adi anaknya atau Wawa kita ini memang suka lari-larian, Wak, akhirnya di sana ibu tuh mikir, oh itu tuh Adi tuh gitu kan. Padahal nih, Wak, pagi tuh aku lagi berangkat sekolah, Nat, katanya. Pagi tuh aku berangkat sekolah, jadi jelas itu bukan suaranya Adi. Satu-satunya anak yang berlari-larian di sana yang main-main ke rumah bordil ya Adi. Masa ada anak kecil main ke rumah bordil, kan nggak mungkin kan? Ini cuma Adi aja nih. Tapi entah kenapa waktu itu ibu tuh macam nggak ngeh. Oh iya, dia anakku ke sekolah. Enggak, ibu tuh seolah lupa kalau anaknya lagi ke sekolah. Dah lah ibu masak lagi kayak gitu kan. Santai tuh ibu ngebilang, "Nak, udah nak, jangan lari-larian terus, nanti jatuh," kata ibu kayak gitu. Nah, setelah ibu mengatakan hal itu, tiba-tiba, Wak, suara larian tadi tuh langsung berhenti. Dan sesaat kemudian terdengar anak kecil tuh ngomong gini, "Iya Bu, udah nggak lari-larian lagi kok," katanya kayak gitu kan. Suara anak tuh mirip kali sama suara Adi, Wak. Jadi ibu ya makin nggak curiga apa-apa, karena ibu lanjut lagi masak gitu. Terus di tengah lagi, aduh aku merinding sumpah, ini ceritain seram, Wak. Waktu lagi masak kayak gitu kan, tiba-tiba suara anak kecil tadi tuh terdengar lagi, Wak. Berlari-larian di lorong tuh terdengar lagi. Bahkan kali ini suaranya lebih kencang lagi dari sebelum. Macam tapak itu makin ditekankan lagi gitu loh. Dan belum sempat ibu negur si anak itu lagi, yang anak dia pikir Adi nih ya. Tiba-tiba anak itu udah lebih dulu, macam ibu kan lagi masak. Suara itu kan di belakang kan, lorong azan. Tiba-tiba suara langkah lari itu, ibu kan belum sempat nengok nih. Suara langkah lari itu macam lagi jalan ke dapur, ya kan, terus keluar melalui pintu belakang, terus macam lari ke arah sumur, terus tiba-tiba suara laki-laki itu tiba-tiba buak, melompat dia masuk dalam sumur. Dia terdengar, Wak, kencang kali sama ibu. Panik lah ibu disitu kan, ditinggalkan di dapur, langsung berlari nih karena suara anak aku gitu kan. Dan ketika ibu sampai di sumur, dia tengok ke dalam, anak aku nggak ada apa-apa. Dan anehnya air di dalam sumur itu, Wak, terlihat tenang. Kalaupun tadi ada orang yang terjun tentu ya pasti air tuh beriak-riak. Ini enggak loh, tenang. Di situ ibu ngebatin, loh, kok nggak ada apa-apa di dalam sini? Tadi jelas ada suara orang lompat ke sini. Anak aku mana? Kata ibu kan. Dan untuk memastikan apa yang terjadi, Wak, ibu balik lagi periksa ke sumur kan. Mana nih? Betul nggak nih ya? Betul nggak nih? Itu kepala ibu lebih dalam lagi melongokkan kepalanya kan. Nah, di saat itulah, Wak, disitulah puncak gangguannya. Dimana secara tiba-tiba nih ya, bersamaan ketika ibu lagi ngelongok ke dalam itu, ibu merasa ada sesuatu yang sangat besar lagi mukul punggungnya dari belakang. Gitu loh. Dan pukulan itu hampir bikin ibu merosot ke dalam sumur, bayangkan sama kalian. Nah, tapi anehnya, Wak, saat itu ibu ini juga ngerasa kalau pukulan tadi kan gini dia kan, macam ada yang mental gitu, macam pukulan yang tadi mukul itu macam kelempar juga, mental. Refleks ibu langsung nengok lah kan ke belakang kan. Dan di situ ibu makin bingung lagi. Gak ada siapa-siapa di belakang. Gak ada. Loh, yang mukul aku tadi itu siapa? Kata, aduh sumpah ini belum habis, Wak. Nah, meski pukulan itu nggak sampai melukai ibu, memang di situ ibu tuh langsung sadar kalau apa yang disampaikan sama Mas Heru kemarin betul. Ternyata ada orang yang punya niat jahat mau ngecelakain ibu dengan cara bikin ibu jatuh dalam sumur, ya kan? Tapi untungnya di sini ibu ini masih selamat, Wak. Dan selain itu pukulan tadi langsung membuat ibu ini ingat kalau oh iya, Adi kan sekolah gitu. Terus tadi anak yang lari-larian, yang jawab pertanyaan aku tadi, yang loncat ke sumur ini, siapa?
bukan Adi yang jelas kan, Wak. Nah, menyadari kalau ibu lagi-lagi diganggu, ibu langsung terduduk lemas gitu di samping sumur, menangis dia sesungguhkan. Aduh, Adi kayak gitu kan. Bapak gitu kan, histeris ibu, Wak. Nah, bapak yang waktu itu lagi nyuci mobil di teras depan, Wak, langsung berlari lah itu menghampiri istrinya yang ada di sumur belakang. Dengan panik bapak dibilang, "Hei bu, kenapa ibu nangis lagi gini, ada apa?" Pak, tadi ibu lihat Adi lompat ke sumur, Pak, tapi waktu ibu cek ternyata nggak ada apa-apa. Terus juga pas ibu baru sadar Adi ini sekolah, ada yang mukul ibu dari belakang, Pak, sampai ibu hampir mau jatuh dalam sumur tuh katanya. Waktu ibu tengok nggak ada siapa-siapa, Pak. Ini pasti ibu diganggu nih, Pak. Histeris lah ibu, Pak. Terus yaudah bu, ibu tenang ya, yuk ya lah, kita masuk dalam kamar dulu, tenang bu, kata bapak. Ada emosi nih kan. Nah, setelah kejadian di sumur tadi, Wak, malam harinya ibu sudah mulai tenang dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi pas lagi enak-enaknya tidur ini, tiba-tiba ibu dapatlah ini sebuah mimpi kan. Di dalam mimpinya ibu diperlihatkan sosok yang sangat-sangat menyeramkan, yaitu sosok berwujud seperti, kalian bayangkan ya, tolong dibayangkan. Berwujud tuyul, badannya merah, tangannya 4, kakinya 1, terus tanduknya cuma 1, ngelekat di keningnya. Mimpikan sosok ini nih, di dalam mimpinya ibu nengok sosok tadi tuh macam lagi kesakitan, Wak, gegara, lehernya diikat dengan kencang menggunakan seutas benang tipis sekali, dan benang itu dipegang lagi sama sosok lain nih, Wak. Sosoknya ini sedang berdiri tepat di samping si tuyul tangan 4 tuh. Dan sosok yang kedua ini adalah kera putih berbadan besar. Jadi di situ ibu nggak cuma mimpi satu sosok, Wak, ada 2 sosok berbeda, satu kera putih, satu tuyul merah tangan 4. Ya Allah, si kera putih lagi megang seutas benang yang diikat ke lehernya tuyul merah gitu. Nah, sambil terus menggenggam benang yang mengikat leher tuyul merah itu, Wak, sosok kera putih ini bilanglah ke ibu dalam mimpi kan, "Dialah yang tadi memukulmu di sumur dan hampir bikin kamu mati. Tapi kamu gak perlu khawatir karena dia sudah aku amankan. Sekarang kau pilih, mau aku apakan dia? Jika dipelihara maka kau bisa kaya raya dan bahkan kau juga bisa menyuruhnya untuk menghabisi seseorang atau bunuh orang. Tapi jangan lupa, dia ini juga sosok yang sangat jahat sehingga bisa buat kamu bahaya," kata si sosok kera putih itu, Wak. Nah, mendengar ucapan itu ibu pun merasa bingung waktu itu. 2 sosok ini sebenarnya siapa? Terus mereka ini datang dari mana gitu kan? Apakah tuyul merah itu adalah suruhan orang yang berniat jahat sama ibu? Dan apakah kera putih ini adalah bantuan yang memang dikirim sama Om Heru itu melalui kalung yang dia kasih kemarin gitu kan? Entahlah, Wak. Waktu itu tuh ibu nggak tahu gitu. Tapi akhirnya di dalam mimpinya ibu memberikan satu jawaban yang bijak menurut aku. "Aku nggak mau melihara sosok jahat ini. Tolong kau bunuh atau kau kurung aja dia supaya dia nggak bisa berbuat jahat lagi pada siapapun, termasuk aku sama keluargaku." Itu kata ibu. Nah, mendengar jawaban itu sosok kera putih itu pun macam ngangguk gitu, Wak. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba kedua sosok itu pun hilang. Ya, ibu dimimpikan kayak gitu. Nah, setelah mengalami kejadian menyeramkan dan juga mimpi aneh tentang sosok tuyul merah dan kera putih itu, Wak, ibu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya lagi supaya dia bisa fokus kerja gitu kan. Lalu sekitar 2 hari kemudian tiba-tiba adalah ini seseorang tamu datang ke rumah bordil itu. Tamu ini adalah mantan ART yang pernah bekerja di sana sebelum ibu. Kita sebut aja lah namanya Bu Maya ya. Dan FYI, Wak, pada saat dulu itu, pada saat kerja di rumah bordil ini, Bu Maya ini sering bolos, Wak, dan ini sering tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan hal itulah yang bikin Tante Irma, si pemilik rumah bordil, ya kesal sama dia. Akhirnya karena kesalahan yang dilakukan Bu Maya ini udah nggak bisa ditoleransi lagi, dia selalu ngulang-ngulang kesalahan yang sama, Tante Irma pun memutuskan untuk memecat dia. Barulah setelah Bu Maya ini dipecat, ibunya Adi masuk ke sana ngegantiin si Bu Maya gitu ya. Nah, adalah tuh, datanglah ini kan Bu Maya ke rumah bordil itu, disambutlah sama asistennya Tante Irma tadi, siapa, Om Bani. Nah, di situ Om Bani langsung nanya, Bu Maya ada perlu apa datang ke sini, kata gitu. Sambil tersenyum Bu Maya bilang, "Bu Irmanya ada, saya mau daftar kerja lagi di sini, Om," katanya. Kebetulan Bu Irma lagi keluar kota, sementara waktu saya yang ngejaga di sini. Tapi maaf loh, Bu Maya di sini lagi nggak ada lowongan kerja. Emangnya Bu Maya mau daftar kerja apa, kata Om Bani kan. Sambil sedikit tertawa, Bu Maya ini jawab kayak gini, "Alah, Pak Bani ini gimana nih? Ya jelas saya mau kerja jadi ART lah, jadi tukang masak lagi lah. Sebelumnya kan saya juga kerja di sini jadi ART. Gimana sih, Pak?" Kata kayak gitu kan. Iya, emang dulu memang ibu kerja di sini, tapi kan ibu sudah diberhentikan sama Bu Irma. Dan kayak yang saya bilang tadi, Bu, di sini lagi nggak buka lowongan kerja, kata Om Bani. Nah, ucapan Om Bani ini bikin Bu Maya ini terdiam, Wak.
Dari ekspresinya Wak terlihat jelas kalau Bu Maya nih kebingungan. Dia tanya lagi kan, masa nggak ada lowongan kerja? Harusnya ada loh, harusnya ada yang kosong ini. Bapak jangan bohong sama saya, kata gitu. Lah, bohong gimana nih? Ya memang nggak ada kok. Makin ngegas lah Om Bani digitukan kan. Nggak mungkin, harusnya ada. Lah kok kamu malah ngeyel? Nah ketika Bu Maya sama Om Bani mulai berdebat, Wak, ibunya Adi yang dari tadi memang lagi bersih-bersih tiba-tiba lewatlah dekat mereka gitu, dekat mereka berdua nih. Pada saat itu ibu nggak sengaja beradu tatap nih sama Bu Maya. Dan ketika Bu Maya nengok ibu, aduh merinding aku. Ketika Bu Maya nengok ibu, macam orang yang keceplosan tiba-tiba gitu, Wak. Bu Maya bilang gini, loh kok masih hidup? Katanya gitu. Kok masih hidup, kata Bu Maya. Nah terus Wak, bapak yang waktu tadi juga dengar perdebatan antara Om Bani sama Bu Maya ini akhirnya datang lah ngampirin mereka juga kan. Bapak kan keamanan nih. Lalu saat bapak beradu tatap juga sama Bu Maya, disitulah bapak tiba-tiba naik pitam. Emosi bapak lagi. Kau orangnya ya, kau yang mau nyelakain istriku kan? Dasar kau yang orang jahat, kau nggak punya hati kau memang. Kalau sampai ada keluarga aku kenapa-napa, kalau sampai keluarga aku celaka, aku nggak segan-segan balas perbuatan kau ya, kata si bapak gitu. Nah nengok bapak tiba-tiba marah dan juga ngancam dia. Anehnya Wak, Bu Maya ini nggak ngerasa takut sedikit pun, nggak ada. Yang ada Bu Maya ini malah terlihat kalem dan dengan santai dia bilang, maksud bapak apa ya? Jangan asal nuduh Pak, saya nggak tahu apa-apa nih, kata gitu. Alah nggak usah pura-pura kau ya. Kau pikir aku nggak tahu kau punya niat jahat mau ngabisin istriku? Hah? Kau yang buat istri aku kemarin hampir mati di sumur kan? Ya kan? Ngaku lah kau kurang ajar kok ya, kata gitu. Nah nengok bapak yang masih ngamuk-ngamuk itu di situ Om Bani pula yang panik. Pak udah kenapa nih tiba-tiba ngamuk kayak gini nih? Emang Bu Maya ngelakuin apa? Coba dulu jelasin pelan-pelan dulu Pak, jangan emosi dulu, kata Om Bani. Om Bani pula yang panik. Nah di saat yang sama ibu yang juga ikut berusaha meredam emosi suaminya ini, emosinya bapak, hanya diam kebingungan juga nih. Ibu nggak tahu apa-apa nih Wak. Dan setelah bapak sudah mulai tenang, akhirnya disitulah bapak menceritakan semuanya. Jadi nih Wak ya, setelah kejadian yang menimpa ibu di sumur kemarin tuh, yang ibu mau ditolak ke dalam sumur, tanpa sepengetahuan ibu ternyata bapak datang lagi nih ke rumah kawannya, rumah Om Heru tadi tuh. Pada saat itu bapak tuh memang sangat-sangat khawatir dengan keselamatan ibu, dan bapak juga ingin tahu siapa nih sebenarnya yang punya niat jahat mau nyelakain istri aku gitu kan. Itulah kenapa bapak memutuskan untuk bertemu langsung nih sama Om Heru, tapi nggak kasih tahu ibu memang. Nah sesampainya di sana Wak, bapak pun langsung lah menceritakan suasana di rumah bordil yang makin hari makin nggak kondusif lagi. Istri aku mau dimasukin dalam sumur, kata gitu. Dan bukan hanya karena teror yang menimpa ibu di sumur kemarin Wak, tapi juga karena ternyata ada beberapa teror lain juga nih yang dialami sama bapak. Jadi ternyata bukan si ibu aja yang diganggu Wak, bapak juga. Kalian masih ingat kan dengan cerita ibu soal perempuan berkebaya merah yang nindih ibu waktu tidur yang nunjuk si Adi itu? Di lain hari ternyata bapak itu juga pernah nengok sosok yang sama Wak. Waktu itu bapak lagi meriksa-meriksa gudang nih kan. Tiba-tiba bapak nengok ada seorang perempuan, itulah perempuan berkebaya merah lagi ngintip nih dari dalam gudang tuh. Bapak kira itu orang yang lagi diam-diam nyelinap masuk, takutnya maling gitu kan. Lalu tanpa pikir panjang bapak langsung berlari lah buat memeriksa ke dalam situ. Tapi pas bapak nengok ke dalam gudang Wak, ternyata gudang itu dalam keadaan kosong, nggak ada siapa-siapa di dalam situ. Udah mulai nggak enak tuh kan perasaan bapak, kemana nih? Tadi ada kok gitu kan. Lalu itu yang pertama tuh. Lalu beberapa hari setelah kejadian janggal di gudang ini, pada suatu malam lagi-lagi bapak ngalamin kejadian mistis juga Wak. Dimana ketika semua orang ini udah pada tidur nih ya, bapak tiba-tiba kebangun gegara dia dengar ada suara berisik gitu. Bapak pun langsunglah keluar kamar untuk mencari sumber suara itu. Dan ketika dicek ternyata suara itu berasal dari Adi, dari wawaknya, dari anaknya yang lagi asik nari jaipong. Lagi ngejaipong si Adi ini. Bukannya Adi tadi tidur, kenapa pula lagi asik jaipongan? Kenapa di sini malah asik jaipongan kau? Di situ bapak belum terlalu ngerasa ada yang aneh Wak. Barulah bapak tuh mikir, ntar lu, sejak kapan si Adi ini bisa nari jaipong? Adi nggak pernah belajar nari, ku tahu. Wah ini udah nggak betul nih. Ini pasti bukan anakku, katanya. Nah menyadari ada yang nggak beres di situ Wak, bapak pun segera baliklah ke kamar dan ternyata betul di situ Adi lagi tidur kok. Nah kan betul kan? Yang nari dari tadi itu bukan Adi itu. Nah kejadian-kejadian mistis itulah Wak yang semuanya bapak ceritakan ke Om Heru tanpa sepengetahuan ibu. Terus itu bapak nanya lah kan ke Om Heru, apa semua gangguan yang aku ceritain tadi itu ada kaitannya dengan orang yang punya niat jahat ke istriku ya? Om Heru jawab, betul Wak, iya, semua kejadian itu memang kiriman dari orang yang punya niat jahat ke istri kau. Dan perempuan berkebaya merah yang kau tengok di gudang tuh sebenarnya itu juga peliharaan dari orang jahat nih, kata. Iya Allah, kata bapak kan. Sebenarnya orang jahat tuh siapa? Ha? Apa tujuan dia jahatin keluargaku? Apa salah keluargaku nih? Ini kata Om Heru lagi, sebenarnya sejak awal ketika kalian datang ke sini beberapa waktu kemarin tuh pas aku nengok istri kau, aku bisa langsung dapat gambaran tentang siapa orang jahat itu sebenarnya. Nih aku dengar baik-baik ya. Apa bapak, kata si Heru kan, dia perempuan, badannya agak gemuk, dia nggak terlalu tinggi,
sorot matanya tajam, Wak, dan ada tai lalat di bagian atas bibirnya. Itu orangnya. Kalau kau ketemu sama dia, aku yakin kau pasti langsung tahu kalau orang itulah yang memang punya niat jahat sama keluarga kau. Itu kata Om Heru, Wak. Jadi di pertemuan itu, Om Heru ini udah ngasih tahu nih gimana ciri-ciri orang yang punya niat jahat ke ibu, ciri-ciri fisiknya ya. Terus karena bapak ini memang udah tahu gimana ciri-cirinya, alhasil pada saat bapak melihat Bu Maya, disitulah bapak langsung naik pitam. Gegara apa? Yaitu gegara ciri-ciri Bu Maya ini sama persis dengan apa yang diceritakan sama Om Heru. Ditambah lagi kedatangan Bu Maya ke sana juga mencurigakan juga kan, kok bisa tiba-tiba Bu Maya ini seyakin itu kalau rumah bordil ini lagi ada lowongan kerja. Hah? Orang ibu aja masih kerja di sana kok. Dan kenapa pula Bu Maya tuh tadi waktu ketemu ibu langsung bilang, "Loh, kok masih hidup?" Emangnya Maya pikir kalau selama ini ibu udah mati? Nah, itu kan aneh kali kan, Wak. Dari situlah bapak yakin kau nih dalang di balik ini semua gitu. Nah, setelah mendengar semua cerita bapak, Wak, di situ Om Bani, asistennya Tante Irma ini langsung nanya loh ke si Bu Maya ini, "Bu, apa betul yang disampaikan sama bapak tadi? Betul? Kok nggak terima dikeluarkan dari sini sampai-sampai kau bikin ibu celaka? Biar apa? Biar kau bisa masuk sini lagi? Hah? Jawablah, jangan diam aja kau." Mengetahui kalau posisinya terpojok, wah, di situ Bu Maya udah nggak bela diri lagi, dia udah nggak bisa berkutik lagi, diam aja dia. Om Bani nambah lagi, ingat ya Bu ya, kalaupun di sini ada lowongan kerja, kami nggak akan mempekerjakan orang macam kau. Kau pun dipecat dari sini gara-gara kesalahan kau sendiri. Sekarang kau mau balik dengan cara yang kayak gini. Tobatlah Bu ya, tobat. Sekarang dah pergilah kau dari sini, kata Om Bani, wah. Nah, mendengar ucapan Om Bani dengan muka masam, Bu Maya pun langsung buru-buru, langsung lari kecil gitulah, dia keluar dari ruangan conversation itu. Dan sejak kejadian itu, akhirnya pihak rumah bordil ini memutuskan untuk tidak menambah jumlah ART di sana. Dah cukup satu aja mama aku Nadia. Dan untuk membantu pekerjaan ibu, akhirnya di sana pun diperlakukan sistem piket, wah, di mana semua pekerja di sana juga wajib ikut bersih-bersih. Dan setelah itu gangguan-gangguan yang semula menghantui keluarganya si Adi ini pun sudah tidak pernah terjadi lagi. Jadi macam Bu Maya ini menarik semua peliharaannya dari sana tuh loh, wah. Akhirnya bapak dan ibu pun bisa lanjut lagi kerja di sana tanpa diganggu lagi. Tapi sedikit informasi, Wak, beberapa saat kemudian bapak sama ibu pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah bordil itu dan gak mau masuk lagi ke sana. Kata Adi, Wak, ini salah satu pengalaman terburuk yang pernah menimpa keluarga aku, Nadia. Makanya disitulah orang tuanya ini pun memilih untuk mencari pekerjaan lain di tempat yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang menimpa keluarganya Adi. Ya Allah, merindingnya beda kan? Gimana menurut kalian, Wak? Bagian mana paling seram? Kalau aku ya pasti memang seram semua. Cuman yang buat merindingnya lain tuh yang waktu ibu melongok ke sumur, dia nengok keluarganya. Kayak gitu, ya Allah. Tapi untung lah itu kan, sebelum rencana jahat itu terjadi, bapak sama ibu udah tahu lebih dulu nih, sehingga bisa dicegah sejak awal. Adi beserta keluarganya pun bisa selamat dan bisa hidup dengan baik sampai sekarang. Kita doakan semoga Adi dan keluarganya selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin.